Kisah Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Tokoh sentral kelompok Asy'ariyah yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dulunya adalah pengikut paham Mu'tazilah. Dia lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Selama 40 tahun Abu Hasan mengabdikan dirinya untuk kelompok Mu'tazilah. Bahkan Al-Jubai, guru Abu Hasan al-Asy'ari sekaligus tokoh besar Mu'tazilah, menggadang-gadangkan Abu Hasan al-Asy'ari sebagai pemimpin masa depan kelompok Mu'tazilah. Mengapa? Tak lain karena kapasitas dan kapabilitas intelektualnya dalam mengemban misi pemikiran Mu'tazilah. Namun, dalam perkembangannya, Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan mendirikan mazhab teologi baru. Tahun 912 beliau keluar dari kelompok Mu'tazilah yang sudah diikuti selama 40 tahun. Di antara faktor yang menyebabkan Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah didasari ketidakpuasannya terhadap jawaban gurunya Al-Jubai dalam menjawab pertanyaannya tentang keadilan Tuhan yang hanya dijawab hanya dengan menggunakan batas-batas rasional akal. Salah satu dialog yang menjadikan Abu Hasan al-Asy'ari kecewa adalah dialog tentang nasib seorang anak dan seorang dewasa yang sama-sama masuk surga karena imannya ketika meninggal. Dalam pandangan kelompok Mu'tazilah bahwa sesuai dengan keadilan Tuhan, orang dewasa akan menempati surga yang lebih tinggi dibanding dengan anak kecil. Hal ini didasari karena yang dewasa sudah melakukan amal kebaikan. Namun, Abu Hasan al-Asy'ari tidak puas dengan jawaban gurunya Al-Jubai. Kemudian menimpalinya sebuah pertanyaan lagi. Kenapa si anak tidak diberi umur panjang supaya bisa melakukan amal baik? Al-Jubai kemudian menjawabnya, Tuhan tahu jika si anak dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan menjadi anak durhaka. Padahal Tuhan harus berbuat terbaik untuk ciptaannya. Lalu Abu Hasan al-Asy'ari menimpali Al-Jubai dengan pertanyaan, bagaimana jika orang-orang yang telah dijebloskan di neraka berteriak dan menuntut, mengapa mereka tidak dimatikan saja sejak kecil sehingga tidak menjadi orang yang durhaka dan masuk neraka? Al-Jubai terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Faktor lain yang melatar belakangi Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari kelompok Mu'tazilah adalah mendapat petunjuk dari Rasulullah SAW supaya meninggalkan teologi rasionalistik dan kembali kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mimpi ketemu Rasulullah, Abu Hasan al-Asy'ari berdiam diri selama 15 hari di dalam rumah. Kemudian keluar menuju masjid di Basrah untuk mengumumkan bahwa dirinya telah keluar dari kelompok Mu'tazilah. Di depan publik dia menyatakan, saya tidak lagi memegangi pendapat-pendapat Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk dan pendapat rasional lainnya.
saya harus menolak paham-paham kelompok Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan-keburukannya dan kelemahannya. Namun, banyak yang meyakini bahwa keluarnya Abu Hasan al-Asy'ari dari Mu'tazilah dan memformulasikan aliran teologi baru juga dikarenakan kekecewaannya kepada Mu'tazilah yang tidak bisa menyesuaikan dengan situasi baru saat itu. Itu terjadi pasca dibatalkannya keputusan Khalifah Al-Ma'mun oleh Khalifah Al-Mutawakkil tentang Mu'tazilah sebagai mazhab negara. Kelompok Mu'tazilah mulai menurun kekuatannya, apalagi ditambah dengan diberikannya penghargaan kepada Imam Ibnu Hanbal yang merupakan adalah rival Mu'tazilah pada waktu itu dalam kontestasi teologi. Pasca melemahnya paham Mu'tazilah dan pecah menjadi beberapa aliran, Asy'ariyah, sebuah kelompok baru yang menisbatkan dirinya kepada Abu Hasan al-Asy'ari, mulai memformulasikan gagasan teologinya agar lebih metodologis dan sistematis. Karena pada waktu itu belum ada aliran teologi yang terstruktur dan menjadi pegangan masyarakat. Mu'tazilah yang sebelumnya menjadi mazhab negara, pemikiran-pemikirannya kebanyakan hanya bisa dicerna oleh kalangan yang terdidik saja dan sulit dipahami oleh kalangan masyarakat awam karena keterbatasan kemampuan dalam berpikir dan filosofis. Dari sinilah Abu Hasan al-Asy'ari mengambil jalan tengah di antara dua kutub, yaitu kutub akal dan naql atau tek, atau berdiri antara kaum salaf dan Mu'tazilah. Asy'ariyah juga dianggap sebagai paham teologi tradisional yang mengambil posisi ekstrim rasionalis yang menggunakan metafor dengan ekstrim tekstualis yang harofiyah. Penalaran yang digunakan Abu Hasan al-Asy'ari dianggap ortodok karena lebih setia kepada sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah.